Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Laksmi Dewi Aryati, kelas 10 Asmia 3 absen 33. Di sini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu kasus pembunuhan Marsinah dan peristiwa Trisakti dan Semanggi. Sosoknya adalah simbol keberanian, perlawanan, dan perjuangan. Raganya mungkin sirna, namun semangatnya akan selalu membara. Perjuangannya membela kaum buruh, menjadikan nyawanya sebagai taruhan. Hak adalah alasannya berani bertindak. Kesejahteraan adalah tujuan mengapa ia harus melawan. Hidup mencari kebenaran, mati dibunuh karena benar. Namanya Marsinah. Sejatinya, seorang perempuan biasa berkelahiran Nganjuk 10 April 1969. Ia aktivis sekaligus buruh pabrik pada rezim Orde Baru di PT Catur Putra Surya atau CPS kawasan Porong, Sidoarjo sejak awal 1992. Saat ini, pabrik tempat Marsinah bekerja sudah terendam lumpur lapindo. Marsinah ditempatkan sebagai operator mesin bagian injeksi dengan upah Rp1.700 dan uang hadir Rp550 per hari. Kisahnya berawal saat ia dan 13 kawannya menuntut perusahaan tempatnya bekerja untuk menaikkan upah sebesar 20% gaji pokok dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 per hari sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 1992. Dalam hal ini, Marsinah adalah orang terdepan yang berani bersuara dan bertindak. Ia juga mendapat kepercayaan menjadi juru runding. Kala itu, Marsinah mengetahui ke-13 temannya di PHK karena dianggap bermasalah dengan perusahaan. Mereka dianggap sebagai dalang di balik unjuk rasa dan aksi mogok kerja di PT CPS. Mendengar hal tersebut, Marsinah tak tinggal diam. Ia lantas menemui kawan-kawannya untuk memastikan kabar yang beredar dan berunding untuk melakukan aksi keesokan harinya. Namun naas, rencana aksinya tercium pihak perusahaan yang memang tengah mengintainya. Pada Rabu, 5 Mei 1993, sekitar pukul 10 malam, terakhir kalinya Marsinah masih terlihat hidup. Selang 3 hari, ia dikabarkan menghilang dan ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di hutan Jatibilangan, Nganjuk, Jawa Timur, di umurnya yang baru menginjak 24 tahun. Dikabarkan Marsinah diperkosa dan dianiaya sebelum dibunuh. Ini terungkap dari hasil autopsi yang membuktikan terdapat luka robek pada bagian perut, memar pada bagian kantong kemih, dan tulang punggung bagian depan tubuh Marsinah hancur. Tak ada yang mengetahui siapa yang tega melakukan tindakan keji itu padanya. Peristiwa ini menjadi sorotan publik tanah air kala itu, mendesak pihak berwajib untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Namun, sampai detik ini, kasus kematian Marsinah masih menjadi misteri yang tak kunjung terpecahkan. 25 tahun sudah Marsinah menghilang dari muka bumi. Namanya akan selalu dikenang sebagai pejuang, sebagai pahlawan bagi kaumnya. Bapak ini kenapa marah-marah? Masalah ini sudah dibicarakan oleh seluruh karyawan dan perusahaan. Bapak ini di mana? Kerja! Begini Pak, nama saya Marsinah. Saya pegawai buruh PT CPS di Porong. Umur saya 24. Saya tinggal di Desa Siring RT 7 RW 2 Kecamatan Porong Sidoarjo.
Maksud kedatangan saya kemari ingin menanyakan kabar teman-teman saya yang 13 orang yang dipanggil ke Kodim. Sebenarnya saya ini kaget, Pak. Kami ini kan sudah ada kesepakatan kerja dengan perusahaan bahwa tidak akan ada teman-teman yang ikut demo itu untuk dimutasi atau pemutusan hubungan kerja. Kok tiba-tiba teman-teman kami itu dipanggil ke Kodim? Ini sebenarnya ada apa, Pak? Tragedi peristiwa Trisakti dan Semanggi. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, yang lahir pada tahun 1978 sampai 1998. Yang kedua adalah Heri Hertanto, yang lahir pada 1977 sampai 1998. Yang ketiga adalah Hafidin Royan, yang lahir pada 1976 sampai 1998. Dan yang terakhir adalah Hendriawan Sy, yang lahir pada 1975 sampai 1998. Mereka tewas tertembak di dalam kampus terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Latar belakang. Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun, aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang. Kemudian, beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak. Akhirnya, pada pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergeraknya majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun, aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brimob Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Batalion Infanteri 202, Pasukan Anti Hura-Hara, Kodam serta pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, Steyr, dan SS-1. Pada pukul 20.00 dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil autopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi, peluru tersebut hasil pantulan dari tanah peluru tajam untuk tembakan peringatan. Tragedi Semanggi menunjukkan kepada 2 kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I, terjadi pada tanggal 11–13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II, terjadi pada tanggal 24 September 1999, yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217
korban luka-luka. Peringatan. Pada tanggal 14 November 2005, para mahasiswa menaburkan bunga di Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan kampus Universitas Atmajaya untuk memperingati 7 tahun tragedi Semanggi I. Sehari sebelumnya, peringatan 7 tahun tragedi Semanggi I diadakan di Sekretariat Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM atau JSKK, Jalan Binong 1A, samping Kompleks Tugu Proklamasi, dimulai dengan konferensi pers, diskusi, dan ditutup dengan pemutaran film dokumenter Perjuangan Tanpa Akhir karya AKKRA, Aliansi Korban Kekerasan Negara. Setelah pembahasan dan analisis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa hak asasi manusia yang dilanggar dalam kasus tersebut, yaitu pelanggaran hak untuk hidup, larangan penyiksaan, kebebasan mengutarakan pendapat, dan hak untuk mendapatkan upah yang layak. Setiap pelanggaran hak yang dilakukan terhadap setiap orang akan bermuara dengan pelanggaran hak asasi manusia, karena hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak karena pelaksanaan yang mutlak atau dipaksakan akan melanggar hak asasi orang lain yang memiliki hak asasi yang sama dari setiap orang. Sebagai warga negara, wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain. Pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pelaksanaan HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM diuraikan sebagai berikut. Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sekian rangkuman video dari saya. Jika ada salah kata maupun kesalahan dalam video, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.